pada dasarnya ada dua, baik luka akut maupun luka kronis. Luka bakar, ya, ini luka bakar pada anak, saya tidak ingat akibat air panas. Luka bakar merupakan luka akut dan proses penyembuhannya bersifat primary intention, artinya dalam keadaan itu bisa 2-3 pekan ya apabila ada komplikasi yang menyertainya. Ini beberapa jenis luka bakar ya, ada yang flame, ada yang scarp burn, elektrikal, ada yang kontak, thermal, dan elektrikal yang di kepala. Yang kedua, teman-teman, ada namanya leg ulcer. Jadi di sini saya perkenalkan ada namanya leg ulcer. Jangan sampai kita mengatakan bahwa luka di kaki itu adalah luka kaki diabetes. Tidak semua luka yang ada di kaki itu adalah luka kaki diabetes. Leg ulcer pada dasarnya ada 4 ya. Yang dominan adalah luka kaki diabetes, teman-teman. Ini banyak sekali. Termasuk di Griat di tempat saya itu luka yang kita tangani adalah luka kaki diabetes. Yang kedua, ini luka ini cukup jarang tetapi ada di masyarakat dan cukup biasanya teman-teman lain gagal paham bahwa ini adalah luka sehingga intinya ya saya lanjut teman-teman sekalian. Jadi ini biasanya banyak kasus ya, banyak kasus di mana teman-teman gagal paham bahwa ini adalah luka vena. Sebagai akibatnya pasiennya kasihan ya, sudah bertahun-tahun tapi lukanya tidak kunjung sembuh. Yang ketiga, luka arteri. Jadi ini luka arteri, ciri khasnya hitam, nekrotik, kering di jari-jari ya. Luka ini sangat nyeri ya dan progresnya sangat cepat ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah mix. Mix itu biasanya kombinasi. Pasien ada masalah arteri dan pasien juga ada luka vena ya. Oke. Maaf, dia kadang mix luka diabetes juga ada venanya atau luka kaki diabetes ada juga gangguan arteri ya. Foto yang ketiga ini adalah contoh luka kaki diabetes. Oke. Nah, ini contoh lain gambar-gambar luka kaki diabetes yang kami kerjakan dan teman-teman bisa lihat di sini prosesnya cukup baik ya. Mulai daripada foto pertama ya, kemudian foto berikutnya ini sudah merah segar, jadi yang granulasi dan akhirnya bisa sembuh, ada epitelisasi. Teman-teman sekalian, di sini saya mau menegaskan bahwa ada 2 penyebab luka kaki diabetes, neuropati, mohon maaf ini typing error, neuropati, yang kedua amiopati ya. Jadi ada kerusakan saraf kaki dan ada kerusakan pembuluh darah kaki. Ini penting untuk kita kenali, untuk kita identifikasi karena kegagalan kita dalam mengidentifikasi penyebab maka akan berdampak pada kegagalan dalam intervensi. Berikutnya, luka dekubitus ya. Mulai tahun 2016 itu ditawarkan istilah baru yaitu pressure injury ya. Ini luka yang banyak sekali istilahnya, banyak terminologinya ya. Dekubitus, bed sore, pressure ulcer, pressure injury, dan seterusnya. Luka dekubitus, teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa luka ini tidak selamanya di atas tonjolan tulang, ya. Meskipun adanya beban tekanan menjadi penyebab utama, tetapi bisa juga akibat tarikan atau gesekan. Ya, tarikan misalnya analoginya ketika teman-teman merawat pasien, kita berikan posisi semivolar, itu tempat tidurnya semivolar, tetapi tubuh pasien melorot ke bawah. Sebagai dampaknya ada tarikan jaringan internal yang bisa membuat kerusakan jaringan. Yang ketiga, gesekan. Gesekan ini sangat gampang ya.
gesekan ini biasa terjadi kalau teman-teman memindahkan pasien dari berangkat ke tempat tidur, itu kan biasanya pasiennya ditarik ya dengan spraynya. Nah, itu bisa terjadi gesekan ya antara kulit pasien dengan permukaan tempat tidur. Oke. Bagaimana moderator? Suara saya jelas sampai di sini? Iya, masih jelas. Oke, baik. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Bisa minta tolong ya dibersihkan layarnya. Ini ada coretan. Ya. Oke. Kemudian mari kita masuk meninjau apa sih perubahan dalam manajemen perawatan luka. Jadi saat ini ada namanya wound bed preparation tahun 2021. Namun saya ingin mereview dulu teman-teman sekalian proses penyembuhan luka ya secara fisiologis itu ada 4 tahapan ya. Ada hemostatis itu biasanya 3 hari pertama, ciri khasnya misalnya ada bleeding ya. Kemudian yang kedua inflammation itu biasanya 3 pekan pertama ya. Ini ciri khasnya ada edema ya. Kemudian yang ketiga dia berlanjut menjadi proliferasi. Ini ciri khasnya ada pertumbuhan jaringan granulasi yang warna merah. Kemudian ada maturasi atau pematangan sel-sel epitel yang berwarna pink. Secara teoritis teman-teman sekalian, proses ini bisa berlangsung hingga 2 tahun ya. Oke, jadi dari sini saja kita bisa melihat bahwa proses penyembuhan luka itu butuh waktu jangka panjang. Inilah yang menjadi tantangan dalam perawatan luka karena pasien dan keluarga tidak sabar menjalani proses perawatan. Oke, berbicara tentang proses penyembuhan luka, insya Allah sangat mudah untuk kita ingat. Kita lihat saja warna dasar luka. Warna dasar luka ada 4 teman-teman sekalian, yaitu hitam. Hitam itu disebut nekrotik. Kemudian warna kuning itu disebut slough. Kemudian warna merah itu granulasi. Ini granulasinya sudah sangat cantik, merah segar. Dan epitel ya ini sudah berwarna pink. Ya, jadi ini saja kaidah-kaidah dalam perawatan luka. Luka yang warna hitam kita rawat hingga menguning, luka yang warna kuning kita rawat hingga menjadi merah dan berlanjut menjadi pink. Sebaliknya, teman-teman sekalian, ya, sebaliknya teman-teman kita cegah jangan sampai epitel menjadi merah, granulasi menjadi kuning, dan sloknya menjadi hitam. Itu artinya lukanya memburuk. Oke, dalam proses perawatan luka ada pendekatan yang disingkat dengan TIME, yaitu tissue management, manajemen jaringan, ya, termasuk ini nekrotik itu kita buka, kita lepas atau kita depredement, infection atau inflammation, kita misalnya optimalkan penggunaan balutan dan pencucian luka, teman-teman sekalian. Kemudian posture balance itu juga kita optimalkan pemilihan balutan yang tepat. Dan epithelial attachment adalah melindungi tepi luka agar epitelisasi tidak mengalami gangguan. Dan ini biasanya disebut dalam konteks wound bed preparation. Jadi ini konteksnya sudah sangat lama teman-teman dan sampai sekarang masih menjadi acuan global ya. Kalau kita bekerja sebagai perawat, ada namanya asuhan keperawatan yang disingkat ASKEP. Teman-teman bidan ada namanya asuhan kebidanan ASKEP. Nah, dalam perawatan luka ada kerangka kerja global namanya wound bed preparation dan ini diadopsi oleh semua tenaga kesehatan ya, baik bedah plastik, ortopedi, teman-teman perawat dan seterusnya ya. Termasuk waktu kami di Jepang ini juga yang menjadi acuan. Mari kita ulas satu-satu. Yang pertama, kita start dari pasien ya. Kita start dari pasien bahwa pasien yang hidup mengalami luka kronis dulu ya. Oke.
kita diharapkan bisa mengidentifikasi dulu apa sih penyebabnya, ya, apa sih penyebabnya, apakah luka ini masuk kategori luka kaki diabetes, atau luka angiopati, atau luka vena, atau limfedema, apakah ini luka dekubitus, apakah ini luka dekubitus karena tekanan, apakah ini luka dekubitus karena gesekan, apakah luka dekubitus ini karena tarikan, oh ini luka bakar, apakah ini luka bakar kimiawi, apakah ini luka bakar listrik, ya. Kemudian luka operasi, apakah ini luka operasi yang bersih, apakah ini luka operasi yang terinfeksi, dan seterusnya. Ya. Kemudian jangan lupa teman-teman sekalian, di sini kegagalan kita karena biasanya kalau kita berbicara perawatan luka, kita hanya asik melihat lukanya. Kita lupa faktor-faktor pendukung dan penghambat. Nah, dukungan keluarga teman-teman sekalian tidak bisa kita abaikan. Banyak luka gagal sembuh, kenapa? Tidak ada dukungan keluarga. Pasien sudah dijadwalkan mau dirawat, keluarga tidak ada yang mau mengantar. Sibuk semua dengan pekerjaan, anak-anaknya sibuk dengan pekerjaan. Ya, ini. Jadi penting sekali ini kita mengidentifikasi faktor dukungan keluarga. Kemudian ini yang kami aplikasikan saat ini, apalagi sejak COVID. Kalau ada luka, itu biasanya kami bagi, ya. Apakah ini luka yang bisa sembuh? Apakah ini luka yang sifatnya hanya maintenance, ya? Misalnya ada pasien dengan dislokasi ankle, ya. Ini pasien kita sudah edukasi, Pak, masuk rumah sakit, ini harus dikerja oleh dokter ortopedi. Tapi pasien tidak mau, pasien tidak mau sekali masuk rumah sakit, entah takut atau masalah biaya atau masalah pengantar, maka sifat luka ini bukan untuk disembuhkan. Mengapa? Karena penyebabnya belum teratasi. Yang ketiga adalah apakah luka itu memang tidak bisa sembuh, ya? Silakan teman-teman tulis di kolom chat luka apa saja yang sifat perawatannya adalah paliatif, bukan untuk disembuhkan. Silakan ya, kita mau lihat ini di kolom chat jawabannya. Oke, setelah itu kita lanjut. Kita lanjut ke perawatan lokal. Nah, perawatan lokal hampir sama dengan ini, teman-teman sekalian. Hampir sama dengan ini, ya. Pendekatannya ada 4, di sini juga ada 4, yaitu debridement, ya. Kemudian manajemen inflammation atau infeksi, kemudian jaga keseimbangan kelembaban luka, kemudian manajemen tepi luka, ya. Ini dia. Oke, betul ya. Terima kasih banyak jawabannya teman-teman ya. Memang luka CA itu yang masuk paliatifnya, jadi bukan untuk disembuhkan. Nah, di sini hati-hati. Jangan sampai teman-teman terjebak, karena kan pasien dan keluarga akan bertanya, Pak, ini kapan lukanya sembuh? Lagi berapa kali dirawat baru sembuh? Jangan sekali-sekali menjanjikan kesembuhan sama pasien. Ini prinsip pertama. Jangan katakan, insya Allah 3 kali lagi, insya Allah 2 pekan lagi. Jangan. Mengapa? Proses penyembuhan luka sangat dinamis. Sangat dinamis. Ada yang dirawat memang bisa sembuh, ada yang dirawat sifatnya paliatif, ada yang 50-50. 50-50 contohnya luka dekubitus. Meskipun perawatan luka kita sangat baik, sangat maksimal, menggunakan balutan paling mahal, tetapi kalau KU pasien tidak terkoreksi atau tidak membaik, misalnya albuminnya rendah, kesadaran menurun, pasien tidak bisa mika-miki, maka proses penyembuhan luka dekubitus itu tidak akan maju. Jadi teman-teman sekalian, mohon kita jangan takabur terkait dengan waktu penyembuhan luka, itu di luar kendali kita. Ya, kita hanya merawat apa masalahnya luka saat ini, mengedukasi pasien, menciptakan dukungan yang kondusif untuk proses penyembuhan luka, ya. Jadi jangan kita menjanjikan.
Dan ini sudah sering saya ulang-ulang ke teman-teman kuliah. Nah ini dia. Faktor penghambat penyembuhan luka itu bisa dari faktor pasien, ya. Pasiennya kenapa? Pasiennya punya penyakit bawaan, diabetes, ada neuropati, ada kanker, atau kulitnya fragil, kulitnya rapuh. Ini kulit rapuh contoh paling sederhana itu pada lansia, ya. Lansia itu kulitnya sangat rapuh, jadi teman-teman hati-hati menggunakan plester. Pada saat plester ini kita buka, itu kulitnya bisa robek, namanya skin tears, ya. Di Jepang banyak sekali pasien lansia 90 tahun, 100 tahun itu kulitnya sangat rapuh, ya, merah, ya, ada perdarahan di bawah kulit, kebiruan dan seterusnya. Pasien gagal jantung, gagal ginjal, penyakit paru, ya, kerusakan kognitif dan lain-lain. Atau bisa juga faktor petugas, ya, faktor petugas atau faktor intervensi lainnya. Misalnya ada kemoterapi, ada benda asing. Nah ini mohon maaf teman-teman, saya pernah dapat pasien dari Papua, luka kaki diabetes, lukanya sudah lama sulit sembuh. Kebetulan waktu saya rawat, itu saya coba telusuri dasar lukanya pakai pinset, dan apa yang saya dapatkan? Di dalam kaki pasien saya dapatkan potongan handscoon. Bayangkan, ya, potongan handscoon. Mungkin karena habis operasi pernah menggunakan tampon handscoon, tapi mungkin tidak disampaikan kepada keluarga, pada akhirnya menjadi benda asing, ya. Oke. Nutrisi. Nah, nutrisi juga tidak bisa kita abaikan karena ini merupakan bahan baku untuk proses penyembuhan luka, ya. Dan penggunaan obat-obat, kemoterapi, sitotoksik, ya, atau imunosupresif yang menekan daya tahan tubuh pasien dan seterusnya. Ini yang harus kita identifikasi. Teman-teman sekalian, satu saja faktor penghalang penyembuhan luka muncul, satu saja, maka dia akan gagal sembuh. Ya, misalnya pasiennya aktif jalan ke sana kemari, ya, padahal dia punya luka kaki diabetes, maka ini gagal sembuh. Itu satu. Ya. Atau kedua, pasiennya peminum alkohol, ya, itu sulit sembuh. Faktor merokok, faktor stres, jangan abaikan stres. Satu saja faktor muncul, maka gagal sembuh. Jadi, kalau kita berbicara teman-teman dalam manajemen perawatan luka, ini saya sangat apresiasi panitia karena mengangkat judul manajemen perawatan luka. Maka kita harus lihat luka secara utuh, menyeluruh, kompleks. Jangan hanya lihat luka sebagai sebuah lubang, bukan. Ya, kita harus melihat secara komprehensif. Berikutnya, ini ada tabel, ya, masih dari update Wound Repression 2021. Maka untuk luka yang kategori bisa disembuhkan, ya, pertahankan suasana lembab, ya, bisa melalui tindakan debridemen surgikal, kemudian rout inflamasi atau infeksi yang terjadi dan jaga keseimbangan kelembaban. Kalau sifatnya dia maintenance, ya, itu moisture reduction, ya, kurangi kelembaban, jangan terlalu basah luka itu, ya. Bisa konservatif, ya, yang penting dia tidak ada perdarahan, dan kontrol bakteri. Kontrol bakteri itu bisa, alhamdulillah sudah banyak balutan modern, termasuk kita bisa mengoptimalkan pencucian luka. Kemudian non-healable, ya, non-healable itu yang misalnya paliatif, kita lihat saja apa keluhannya pasien. Misalnya luka seamama itu kan masalah utamanya teman-teman sekalian sangat berbau, ya, mudah berdarah, ya, maka itu saja, ya, hati-hati dalam pergantian balutan, jangan sampai bleeding, ya, kemudian optimalkan pencucian dan seterusnya. Jadi inilah rekomendasi daripada WBP 2021. Proses perawatan insya Allah sangat sederhana, mudah kita ingat. Yang pertama ada namanya tindakan debridemen. Tetapi tindakan debridemen ini teman-teman butuh keahlian, ya, butuh keahlian.
Tujuan utamanya adalah melepaskan jaringan nekrotik dan seiring dengan terlepasnya jaringan nekrotik, maka jumlah bakteri insya Allah ikut menurun. Oke, Alhamdulillah ada banyak teknik debridement, ada secara mekanik, ya, misalnya pakai kasah, ya, atau SAR, pakai gunting jaringan, kemudian surgical ini di kamar operasi, dan autolisis. Autolisis kita pakai balutan ya, misalnya pakai hidrogel atau pakai hidrokoloid dan seterusnya. Debridement itu kita pertimbangkan ada atau tidak infeksi, jumlah jaringan nekrotik, vaskularisasi. Hati-hati misalnya di daerah leher atau mohon maaf di daerah skrotum ya, ini atau di daerah kepala, hati-hati melakukan debridement ya. Kemudian bagaimana pasien ada nyeri atau tidak, dan perhatikan setting dan alat, tentunya termasuk keterampilan kita. Nah ini dia contoh-contoh debridement mekanik, misalnya kasar basah kering, SAR, ya, menggunakan scalpel atau gunting jaringan, biasanya di OK. Ada juga yang biosurgery menggunakan belatung. Ini di Malaysia sudah pakai belatung, mereka sudah kembangbiakkan belatung untuk debridement. Jadi belatung diaplikasikan di luka, belatung itu akan memakan jaringan mati. Kemudian otolitik kita pakai hidrogel, ada juga pakai enzimatik ya, itu dari pepaya, kita pepaya ya, papain. Oke. Saya lanjut. Surgical debridement dapat dilakukan untuk melepaskan undermining, tunneling, dan jaringan nekrotik yang luas ya, bergantung pada tujuan perawatan individu, tapi dia harus hati-hati ya. Saya pernah satu kali teman-teman debridement dekubitus dan itu kena arteri ya, kena arteri. Jadi memang kita harus hati-hati. Sejak saat itu saya berdoa semoga tidak terulang lagi ya. Jadi harus hati-hati dalam melakukan debridement. Apabila teman-teman ragu dalam melakukan, tinggalkan yang meragukan dalam pekerjaan kita. Hati-hati. Yang kedua, ini yang tidak kalah penting, yaitu pencucian. Pencucian luka sangat penting. Ya, sayangnya pencucian luka yang saya amati selama ini, mohon maaf teman-teman, itu belum optimal ya. Kita belum optimal. Kadang kita hanya bukan mencuci sebenarnya, kita hanya dep-dep. Kita hanya dep-dep, saya pakai kasa, pakai NaCl, dicelup di kom, pakai pincet, di dep-dep. Itu bukan mencuci. Saya sangat menyarankan teman-teman mencuci luka pakai sabun. Pertanyaannya sabun apa Pak? Silakan pakai sabun cair. Untuk luka kronis silakan ya, pakai sabun. Kami sudah melakukan penelitian dan membandingkan 5 jenis sabun cair dan alhamdulillah memang itu dapat menurunkan jumlah bakteri ya, dan mengontrol bau. Jadi teman-teman sekalian, kalau ada luka yang sudah dirawat tetapi masih bau, maka itu tanda bahwa pencucian kita masih gagal ya. Oke. Dan kepuasan pasien itu ada di pencucian. Kalau pencucian luka kita maksimal, insya Allah pasiennya akan puas. Kebanyakan pasien yang kami rawat kemudian masuk di rumah sakit karena jelek, ini adalah kelebihan pelayanan kami adalah pencucian ya, sangat maksimal ya. Oke. Jadi pencuci, saya juga pernah ikut ya, ikut penelitian ya bersama teman-teman dari Universitas Tokyo dan Kanazawa di Pontianak ya, di kliniknya Pak Suryadi. Dan kita lihat bahwa pencucian luka itu bisa menurunkan jumlah bakteri hingga sepertiga ya. Jadi kalau misalnya jumlah bakterinya 3 juta, setelah kita cuci pakai sabun, itu jumlah bakterinya sisa 1 juta. Bakterinya 1 juta, kita cuci pakai sabun, berkurang lagi hingga menjadi 300.000. Pencucian besar sekali manfaatnya. Besar sekali manfaatnya ya. Oke. Kita bisa guyur atau rendam, tapi kalau rendam saya sendiri sudah nggak pakai. Yang biasanya kita hanya kombinasi menggosok sambil diguyur ya. Nomor 3 itu nggak pernah saya pakai ya. Oke. Kalau di poliluka, pernah di poliluka di Rumah Sakit Kanazawa, saya sempat praktek di situ. Mereka punya wastafel kaki.
Ya, jadi kakinya pasien dimasukkan di situ, itu di shower. Jadi bukan lagi dicuci seperti dimandikan, ya. Jadi betul-betul bersih. Oke. Dan ini salah satu penelitian dari profesor saya bahwa pencucian itu termasuk pencucian tepi luka itu bisa menurunkan jumlah bakteri dan signifikan. Artinya begini teman-teman. Kegagalan kita dalam merawat luka, kita hanya fokus pada lukanya, kita lupa pada kulit sekitar luka. Jadi cuci juga tepi luka, ya. Oke. Ini contoh pencucian luka ya pada pasien di Jepang, luka di kubitus, itu kita cuci tepi lukanya dulu, ya, baru kita cuci lukanya, ya. Jadi setelah ini coba lihat teman-teman, kita pakai sabun, ya, pakai sabun digosok dengan arah melingkar tepi luka dulu. Sudah itu ganti kasa, dasar lukanya lagi kita cuci, ya. Kemudian pemilihan balutan. Pemilihan balutan, ini juga banyak perspektif yang keliru pada pasien, ya, dan keluarga. Biasanya pasien tidak mau diplester, tidak mau diperban, biarkan terbuka saja, alasannya supaya cepat kering. Ini sangat keliru, ya. Padahal dressing atau balutan itu tujuannya pengganti kulit sementara, melindungi trauma eksternal, menyerap eksudat, kontrol infeksi, dan menjaga kelembaban, ya. Jadi ini dia mainnya, ya. Ini dia mainnya sebenarnya perawatan luka, ya. Luka itu jangan terlalu basah, jangan terlalu kering. Nah, itu dia, ya. Jangan terlalu basah, jangan terlalu kering. Jadi contoh kalau hidrogel itu memberi kelembaban, ini cocok untuk luka kering. Kalau super absorben itu dia menangkap, menyerap eksudat, ya, hingga menguncinya. Jadi ini beberapa jenis balutan, ya. Kita harus pilih dan gunakan yang tepat, ya. Insya Allah pada materi berikutnya saya akan perlihatkan beberapa jenis balutan, ya. Mulai dari hidrogel yang untuk otolitik, hidrokoloid memberi kelembaban, hidrofiber itu menangkap dan mengikat eksudat, sangat beda dengan kasa. Kalau kasa hanya menyerap, tapi dia tidak menangkap, ya. Foam menyerap eksudat, alginat itu untuk kontrol perdarahan, transparan film melindungi epitel, dan adherent untuk kontrol nyeri, ya. Nah, ini saya buat dua slide. Saya mau memperlihatkan ke teman-teman, ini data saya yang terbaru, ya, ini fresh from the open, belum saya publikasikan, ya, tapi saya memperlihatkan di teman-teman di sini. Di praktek saya, coba lihat, angka dropout pasien sangat tinggi, ya. Ini yang biru, ya, ini grafik batang yang biru ini adalah angka dropout, sangat tinggi. Kenapa? Ya itu tadi, luka kronis butuh perawatan jangka panjang, pasien tidak sabar menjalani perawatan, ya, kadang-kadang 3 bulan, 6 bulan, sampai 1 tahun baru sembuh. Pasien putus asa mencoba mencari perawatan alternatif. Padahal kalau pasien mau sabar diperawat, insya Allah lukanya bisa sembuh. Setelah kita telusuri, ini dia, ya. Kenapa pasien mau dirawat sampai sembuh? Ya, pelayanan klinik memuaskan, ada kesadaran pasien, dukungan keluarga, motivasi perawat, dan seterusnya. Sebaliknya, kenapa pasien putus asa dari perawatan? Nah ini, mencari perawatan alternatif, kendala biaya, kendala jarak, tidak sabar, menganggap luka sudah membaik padahal belum, atau merawat luka sendiri, atau saking sibuknya, ya. Oke, ini PPT pertama sebagai penutup, teman-teman, bahwa berbagai masalah kompleks menyertai proses penyembuhan luka. Kemudian wound bed preparation, ingat, merupakan kerangka kerja dalam manajemen perawatan luka, ya. Tissue management, infection, inflammation control, kemudian moisture balance, dan epithelial advancement. Dan sebagai penutup, kegagalan dalam mengidentifikasi masalah luka maka berdampak pada kegagalan dalam penyembuhan. Ya, saya kira ini moderator, saya pindah ke materi kedua. Yang pertama, ya, ingat di PPT sebelumnya proses perawatan ada 3, ada mencuci, ada debridement, ya, dan ada pemilihan balutan. Nah, pemilihan balutan yang pertama hidrokoloid. Ini dia hidrokoloid, ya, cocok untuk melembabkan luka. Dia autolisis debridement. Kalau ada jaringan nekrotik, ya,
sakit kalau kita debris, maka pakai hidrokoloid saja ya, dan dia sebagai balutan primer. Kemudian hidrofobik, mungkin beberapa teman sudah biasa familiar dengan balutan ini. Ini dia untuk menangkap bakteri. Dia bekerja secara fisika, mengikat bakteri, sehingga bagus sekali untuk kontrol infeksi. Dia juga sebagai balutan primer ya. Kemudian yang ketiga, silver dressing. Silver dressing ini sangat ampuh untuk infeksi lokal ya. Ini kami aplikasikan silver dressing di antara berbagai jenis balutan modern. Ini yang paling mahal, tapi hasilnya juga sangat memuaskan ya. Kemudian ini alginat, kalsium alginat. Ini cocok untuk luka yang mudah berdarah, bleeding ya. Jadi kita tempelkan saja ini nanti dia berubah jadi jelly dan akan menghentikan perdarahan lokal. Kemudian ini foam ini spesialisnya adalah menyerap eksudat yang banyak, sehingga dia sebagai balutan sekunder. Kemudian ini salep ya, itu biasa tepi luka kita kasih salep ya sebagai pelindung. Ini kita kasih salep sebagai pelindung sehingga eksudat tidak mengkontaminasi kulit sekitar luka. Eksudat tidak mengkontaminasi kulit sekitar luka. Nah, ini juga ada satu, ini betadine bubuk. Ini cocok untuk infeksi-infeksi sedang ya, dan biofilm. Kemudian ada zip tape. Kalau ini kan teman-teman sudah biasa ya, ini plester, cuma hati-hati saja dalam melepaskan itu pakai prinsip pull and press. Jadi dibuka dengan dua tangannya, satu tangan menahan kulit, satu tangan membuka plester ya, sehingga kita bisa minimalkan resiko robeknya kulit pasien. Ya. Nah, kalau teman-teman aplikasikan balutan, ini rekomendasinya. Coba perhatikan. Yang pertama balutan primer yang kontak langsung dengan luka, kemudian balutan sekunder, kemudian balutan tersier. Ya, ini lagi contoh berikutnya. Balutan primer kontak langsung dengan luka, balutan tersier adalah kasa, dan balutan sekunder adalah kasa, dan balutan tersier adalah plester. Sama dengan ini, balutan primernya adalah alginat, balutan sekunder atau balutan keduanya adalah low adherent, balutan tersiernya adalah kasa gulung ya. Nih, balutan primernya adalah kalsium alginat karena dia mudah bleeding, kita bungkus dengan balutan sekunder kasa, kemudian kita fiksasi dengan plester. Biasanya juga teman-teman kalau eksudatnya sangat banyak, itu kita pakai popok ya, pakai pampers ya, atau pembalut ya. Misalnya kita dekubitus, kita bisa pakai pembalut itu 2 ya, bergantung. Karena ini dia relatif murah, tapi tentunya kita harus jelaskan sama pasien dan keluarga. Muncul pertanyaan, Pak, kapan balutannya diganti? Kapan lagi saya datang perawat luka? Kapan lagi diganti? Jawabannya sangat gampang. Ya, kalau kering tetap dijaga, tidak usah diganti. Tapi kalau balutannya basah, maka dia harus diganti. Oke? Oke. Baiklah, itu tadi. Kemudian saya izin buka PPT yang ketiga. Biasanya ada mitos ya di kalangan teman-teman sejawat bahwa balutan modern itu memang bagus, tapi mahal. Biasanya kan begitu. Nah, saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman sekalian hasil penelitian saya ya. Ini sudah kami presentasikan di Yokohama tahun 2012. Kita coba bandingkan apakah memang balutan modern itu mahal ya dibandingkan kasa. Maka kami buat studi kasus menggunakan balutan modern dibandingkan dengan kasa ya. Dua-duanya pakai madu. Yang membedakan adalah di balutan sekunder. Di sini kami pakai absorben dressing, di sini kami pakai kasa. Kemudian di sini kita fiksasi dengan hipapik sama ya. Oke, jadi bedanya hanya di balutan sekunder. Pasiennya karakteristiknya sama ya. Karakteristiknya sama dari segi Braden scale atau resiko dekubitus ya.
Teman-teman yang sudah profesional salah sudah tahu ini ada namanya skala Braden untuk dekubitus. Ini sama-sama skor 11. Nah, coba kita lihat fotonya teman-teman. Ini luka dekubitus yang menggunakan balutan modern. Desain skor itu adalah skor penyembuhan luka yang dibuat oleh Sanada Sensei ya dari Universitas Tokyo. Kemudian ini KASA, desain skornya 41. Jadi sama-sama level lukanya. Ya. Kemudian kita coba lihat proses penyembuhannya yang menggunakan balutan modern itu garis biru, itu 11 kali dirawat, ya desain toolnya sudah 21, sudah sangat membaik. Sedangkan yang menggunakan KASA, ini nanti 21 kali dirawat, 22 kali dirawat, baru sama dengan balutan modern. Apa informasi yang kita lihat dari grafik ini? Artinya bahwa balutan modern mempercepat proses penyembuhan luka, sedangkan KASA waktu yang dibutuhkan 2 kali lipat dibanding yang dibutuhkan oleh balutan modern. Bagaimana dengan biaya? Oke, untuk biaya, memang kalau kita lihat harga satuan, teman-teman, kalau kita lihat harga satuan itu pakai balutan modern itu mahal, 243.000. KASA 195.000. 195.000. Ini kalau kita lihat harga satuan, tetapi setelah kita total biaya perawatan selama sampai sembuh, maka balutan modern hanya menghabiskan biaya 2,9 juta, sedangkan KASA menghabiskan biaya 4,4 juta. Kenapa? Karena balutan modern itu tidak perlu diganti setiap hari. Itu biasanya diganti setiap 3 hari. Sedangkan KASA itu diganti setiap hari. Jadi di sini letak perbedaannya. Memang mahal kalau kita hitung per lembar, tapi kalau kita total, balutan modern lebih murah dibanding KASA. Karena balutan modern itu lama baru diganti. Dan setelah kita ganti itu kita timbang, balutan itu kita timbang, balutan modern itu bisa menyerap eksudat 79 gram, sedangkan KASA hanya 40 gram. Oke, berarti laporan kasus ini menunjukkan kepada kita semua dan membantah mitos bahwa balutan modern itu mahal ya, karena buktinya laju penyembuhan cepat, total biaya lebih rendah, interval pergantian lebih lama, daya serap eksudat lebih banyak. Jadi 4 ini manfaatnya yang tidak dimiliki oleh KAS. Beberapa kasus yang saya rawat, ini kelihatan ya, sudah kelihatan PPT saya? Sudah kelihatan Pak. Oke, yang pertama luka kaki diabetes, ya Nyonya R, wanita. Konsepnya 2 bulan lalu akibat tertusuk paku. Saya langsung saja, teman-teman lihat ya. Dalam perawatan luka, coba lihat ini warna kuning, kita usahakan sampai dia menjadi merah. Ini berarti dia sudah membaik. Apa yang kami pakai? Yaitu kita pakai sliver sebagai balutan primer, kita pakai loaderen dan KASA sebagai balutan tersier dan sekunder, dan kami pakai plaster sebagai balutan ketiga atau tersier. Ya, jadi kelihatan sekali ini sangat cepat proses penyembuhan lukanya. Ya, kemudian ini lagi, kalau ini dia stagnan. Kenapa saya mau memperlihatkan foto yang stagnan? Karena ini adalah salah satu contoh di mana pekerjaan pasien itu menghambat proses penyembuhan luka. Ini pasien meskipun kita sudah edukasi, ini dia tetap aktif jalan ke sana kemari, aktif bekerja, maka ini dia stagnan. Ya. Kemudian ini lagi, kalau kita lihat luka ini, seolah-olah luka ini memburuk, padahal tidak. Ini dia menuju proses penyembuhan. Awalnya hitam, kemudian menguning. Meskipun teman-teman melihat lukanya semakin lebar, tetapi itu bagian daripada proses wound bed preparation. Ya, nah, ini teman-teman lihat juga ya, hitam ya, hitam lunak, ini kita kasih kuning ya. Kemudian ini luka pena, teman-teman sekalian. Coba lihat dasar lukanya sangat kotor ya. Di sini foto ketiga sudah sangat bersih. Tinggal ada beberapa slot ya yang harus kita bersihkan. Ya.
Kemudian ini ada juga, ini beberapa titik luka ya menggunakan kunyit ya. Nah, kita rawat sampai ini terbuka semua ya. Oke, kemudian ini luka arteri. Nah, ini dia sifatnya paliatif. Sebenarnya kita sudah minta dia masuk rumah sakit ya. Teman-teman kalau lihat ini meluas sampai naik ke atas ya. Memang ini prosesnya karena ada sumbatan ya, tapi pasien juga tidak mau ke rumah sakit ya. Jadi kita rawat sifatnya paliatif saja. Ini yang luka dekubitus ya. 5 Januari 10 Januari kita lihat ini sudah mulai naik dasar lukanya. Luka kanker teman-teman bukan untuk disembuhkan, kita hanya bersihkan saja sebisa mungkin ya dengan otolitik ya, jangan aktif melakukan deployment karena resiko perdarahan ya. Kemudian ini abses di punggung ya, alhamdulillah teman-teman bisa melihat dasar lukanya menjadi merah segar full granulasi ya. Saya kira ini dari saya, silakan apabila ada yang ingin didiskusikan saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.